Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda kelas 2 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek. 2 pekan yang lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Kenapa sih Bu harus pakai bersusun panjang dan bersusun pendek? Gunanya, ketika kalian mengerjakan bersusun panjang, kalian paham atau mengetahui bagaimana nilai tempat. Ingat, waktu di kelas 1 kita sudah belajar nilai tempat itu dua, yaitu ada puluhan dan satuan. Di kelas 2 kita bertambah mengetahui menjadi 3 bilangan atau nilai tempatnya, yaitu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, lalu untuk bersusun pendek, ini kegunaannya untuk lebih cepat ketika kalian mengerjakan ya, atau menghitung. Kalau kata istilahnya mengkotret gitu ya. Nah, bagaimana sih kita menggunakan bersusun panjang? Masih ingat yang bersusun panjang nilai tempatnya? Ya, pengurangan itu kalau kita lihat ya di layar yang berikutnya, pengurangan itu adalah bilangan yang dapat dihitung menggunakan bantuan kubus satuan. Kita sudah pernah menggunakan kubus satuan pada saat penjumlahan. Ketika pengurangan juga bisa, tetapi kalian ingat lagi ketika memang terlalu sulit menggunakan kubus satuan, kalian bisa menggunakan dengan cara bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Nah, untuk melihat ya bagaimana cara menggunakan bantuan kubus satuan ada di halaman 68 ya. Boleh kalian lihat dan perhatikan. Lalu untuk menggunakan dengan cara bersusun panjang, misalkan ya, Ibu mempunyai bilangan 145 dikurangi 31. Dengan cara bersusun panjang, kita akan mengetahui nilai tempatnya dulu. 145 yaitu terdiri dari nilai tempat ratusannya ada 100, puluhannya 40, dan satuannya adalah 5. Atau kalau kita diuraikan dalam bentuk penjumlahan berarti 100 ditambah 40 ditambah 5. Lalu 31 ada 2 nih, berarti nilai tempatnya juga 2, berarti 31. Artinya 30-an ditambah 1 satuan. Karena tadi pengurangan, jangan lupa kita garis bawahi lalu tanda kurang. 5 kurangi 1 berapa nak? 4. Lalu kita mulai 0 kurangi 0, hasilnya 0. 4 bisakah dikurangi 3? Bisa, ya. Berarti 4 kurangi 3 adalah 1. Karena nilai ratusannya tidak ada temannya, maka kita langsung turunkan. 0, 0, 1 atau langsung 100 ya. Nah, ketika sudah seperti ini berarti 100 ditambah 10 ditambah 4. Untuk menggabungkannya kita ambil angka depannya saja, yaitu 100 depannya 1, 10 depannya 1, dan 4. Maka hasil dari 145 kurangi 31 adalah 114. Selanjutnya dengan cara bersusun pendek. Nah, pada saat di kelas 1 tadi kita sudah pernah belajar dengan cara teknik meminjam. Coba ya, kita akan mencari atau cara mengerjakan gambar ini. Di sini Ibu memiliki bilangan 145 dikurangi 39. Sudah ada nih hasilnya, tapi kita lihat dulu penjelasannya ya. Nah, kalau bersusun pendek, kita tidak perlu menguraikan nilai tempatnya, tapi langsung sesuaikan 145, 39. Ingat, posisinya nilai tempatnya satuan dengan satuan harus sejajar, puluhan dengan puluhan. Karena tidak ada ratusan, artinya kita tidak usah menempatkan nilai apapun dan dikosongkan. Lalu, cara pertama ingat dari belakang terlebih dahulu ya, sama penjumlahan juga. Nah, 5 kurangi 9. Apakah 5 bisa dikurangi 9? Tidak bisa. Maka 5 ini meminjam ke angka 40-an.
Pinjamnya berapa? 1/10 aja. 1/10 itu adalah 10. Awalnya 5, 5 tambah 10 jadi berapa? 15. Ditulis nih 15 dilingkari biar tidak tertukar. Tadi 4-nya karena kita pinjam 1/10 menjadi 3 ya. 4 kurangi 1, 3. Oke, sekarang yang ini dulu. 15 kurangi 9. Hitung mundur 15 kurangi 9. Berarti sisanya adalah 6. Nah, karena ini hasilnya 6, tadi berarti kita sekarang pindah ke yang puluhan. 3, awalnya kan 4, dipinjam 1/10 jadi 3. 3 kurangi 3, berapa hasilnya? 0, betul. Lalu satunya kita langsung turunkan. Nah, inilah prosesnya. Maka tadi hasilnya adalah 145 dikurangi 39, hasilnya 106. Bisa kalian lihat di halaman 68 ya. Selanjutnya kalau kita misalkan pakai soal cerita ya. Perhatikan soal cerita di bawah ini. Jumlah anggota pramuka di kelas Nina ada 217 orang. Tidak semua anggotanya ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Nah, yang tidak ikut atau sisa itu merupakan kata kunci dari soal pengurangan. Kalau kita menggunakan dengan cara bersusun panjang, berarti tadi jumlah anggotanya ada berapa awalnya? 217. 217 itu kalau kita uraikan dengan nilai tempat berarti 200 ditambah 10 ditambah 7. Lalu 196 orang yang ikut berkemah. Berarti 196 itu nilai tempatnya 100 ditambah 90 ditambah 6. Nah, ini Ibu uraikan lagi. Bu, kenapa sih harus diuraikan? Biar yang nilai ratusan bertemu dengan ratusan kembali ya. Nah, di sini Ibu pecah nilai 200-nya itu menjadi ratusan 100 dan yang selanjutnya adalah 110. Lalu satuannya adalah 7. Untuk 196 masih tetap ya, 100 ditambah 90 ditambah 6. Bagaimana? Yaitu kita mengerjakan dari belakang dulu. Apakah angka 7 bisa dikurangi 6? Ya, bisa. 7 kurangi 6 hasilnya adalah 1. Nah, kalau ini aslinya itu untuk 10 atau puluhannya 10 tidak bisa dikurangi 90. Tetapi karena kita tadi sudah memecah dulu untuk teknik nanti meminjamnya, berarti 100 tambah 110, maka kita kurangi dulu dari belakang. 0 kurangi 0 hasilnya adalah 0. Lalu 1 kurangi 9 tidak bisa karena sudah bersatu, ini 11. 11 kurangi 9 adalah 2. Lalu ini 100 dikurangi 100 bisa nggak? Nggak bisa ya, maka hasilnya adalah 0. Jika 0 ditambah 20 hasilnya berapa? 20 tambah 1 berarti 21. Atau kita buang yang 0 di depan, ambil angka yang depannya saja. Setelah itu angka 2 dan 1, maka hasilnya adalah 21. Jadi yang tidak ikut berkemah ada 21 orang. Selanjutnya kalau dengan cara bersusun pendek, ini lebih mudah ya. Tadi ada yang lebih suka dengan bersusun pendek. 217 dikurangi 196. Tadi 7 bisa dikurangi 6, hasilnya 1. 1 puluhan tidak bisa dikurangi 9 puluhan. Tetapi pinjam dulu 1 puluhannya lagi, 1 ratusan menjadi 11. 11 kurangi 9, ini dicoret kalau udah pinjam ya, yaitu hasilnya 2. Awalnya 200. Nah, 200 ini karena tadi dipinjam 1, maka bersisalah 1 ratusan. 1 ratusan dikurangi 1 ratusan ada hasilnya adalah 0. Maka kalau 0 tidak usah ditulis di depan.
Hasilnya adalah 217 dikurangi 196, 21 orang. Sama ya. Oke. Ada lagi tentang jumlah dan selisih dua bilangan. Kalau jumlah itu merupakan penghitungan penjumlahan, sedangkan selisih itu adalah pengurangan. Ingat ya, jumlah berarti penjumlahan, selisih adalah pengurangan. Misalkan kalian menemukan bilangan seperti ini ya, 248 dan 176. Tentukanlah jumlah dan selisih dua bilangan yang tadi Ibu sebutkan, 248 dan 175. Nah, caranya untuk yang pertama, tadi karena jumlah dan selisih kita bisa menjumlahkan dulu. 248 ditambah 175. Ingat ya, nilai tempatnya harus sejajar, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 8 dulu sekarang tambah 5 karena harus dari belakang ya. Satuan dulu, 8 tambah 5 hasilnya adalah 13. Tidak mungkin dituliskan semuanya ya. Oke, berarti kita simpan aja atau tulis saja angka satuannya, angka 3. Tadi satunya atau 10-nya dikemanain? Dinaikkan ke atas, sejajarkan dengan puluhan lagi. 10 atau 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 7, 12. Tuliskan juga sama 2 satuannya di bawah. Lalu simpan angka satunya di atas atau ratusannya ya. Oke, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya 248 ditambah 175 adalah 423. Sekarang dengan selisih. Selisih tadi adalah pengurangan. Oke, penulisannya sudah sama dengan penjumlahan, bedanya adalah di tandanya. Oke, 8 kurangi 5. Berapa 8 kurangi 5? 3, betul. Kita tulis 3 di bawah ya. 4 bisa kurangi 7? Tidak bisa. Maka kita pinjam 1 ratusan menjadi 14. 14 kurangi 7 hasilnya adalah 7. Oke, sekarang berubah ke sini. Tadi awalnya 2. Karena sudah dipinjam 1 ratusan maka tinggallah 1. 1 ratusan dikurangi 1 ratusan hasilnya adalah 0. Kalau 0 tadi tidak usah ditulis kalau di depan. Maka hasilnya 248 dikurangi 175 adalah 73. Untuk tugas hari ini, Ananda boleh berlatih mengerjakan halaman 89 ya. Nomor 3A, B, C, dan D. Nah, kalian bisa mengerjakan memakai cara penghitungan bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Bebas yang mana yang menurut kalian yang mudah. Dan dikerjakannya di buku tulis tematik ya. Tidak perlu difotokan. Nanti kita akan dibahas di hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pada saat Zoom tematik. Nah, terima kasih Ananda semua. Selamat berlatih. Ananda soleh-soleha. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.